Tapi Cancer setia loh, jangan gitu. Gue tahu Cancer itu setia memang. Tapi egoisnya ampun-ampunan. Ya kan? Nggak selalu. Nggak selalu, berarti ada bener kan? Iya. Oke guys, ketemu lagi bareng gue Liamat di acara paling seru, paling kece abad ini. Apa lagi kalau bukan Ramalan Bintang. Ya, gue masih ditemenin sama Nadia Novel di sini. Iya. Yang masih setia nemenin gue dan masih setia juga akan sharing-sharing bareng kalian. Kemarin gue udah bilang kali ini sisinya adalah sesi Q&A. Nah, sekarang Nadia boleh bertanya apa aja ke gue. Oke, cek di sana. Oke, nah sekarang kita mempersilahkan Nadia untuk bertanya apa sih yang pengen lo tanyain terkait perzodiakan ini? Tidak lain dan tidak bukan yang sudah pasti adalah masalah percintaan. Basi, boleh nggak? Jadi ada orang pacaran nanya sama orang jomblo tuh gimana sih ceritanya? Gue nggak ngerti. Ya maksudnya Cancer ini tahun ini tuh percintaannya tuh gimana gitu loh. Harus lihat ramalan bintang versi bulan lalu ya kan? Karena di sana kita ngebahas sebenarnya tentang peruntungan zodiak-zodiak di relationship tahun 2020. Tapi nggak apa-apa, gue kasih tahu lagi. Jadi sebenarnya di tahun 2020 itu percintaan banyak zodiak tuh relatif aman. Oh gitu. Kayak nggak ada aral melintang lah pokoknya semuanya. Tapi kan maksudnya lagi-lagi ya gitu. Itu bukan berarti menghilangkan kewaspadaan kita karena predator banyak sekali di luar sana. Betul sekali. Tapi nggak, maksudnya kalau dari sisi yang memang udah settling down, kan lu juga salah satunya udah lama ya. Terus udah gitu kita lihat juga kemarin secara persentase tuh sebenarnya kayak lo dan pacar lo lumayan cocok 90%. Yang perlu diantisipasi adalah sebenarnya 4 tahun itu masa yang nggak singkat. Masa dimana kayak ini menuju 5 tahun ya berarti ya? Iya. Masa dimana akhirnya kejenuhan tuh mulai terjadi. Kadang-kadang salah satu pihak pasti ngerasa kayak, ih udah mulai monoton nih gitu. Nah harus ada sentuhan-sentuhan yang akhirnya bisa bikin sparknya tuh ada lagi. Gitu. Nyaman memang tahun 2020 nih kayak semuanya aman, semuanya terkendali. Tapi itu tadi, ngejaga spark lebih penting. Jadi gimana tuh, putus dulu? Jangan lagi. menciptakan ruang-ruang baru dan saling lihat gitu mana yang perlu. Oh di sini kayaknya kita perhatiannya kurang nih, yang perhatiannya kurang loh, boleh ditambah nggak? Atau aku cari perhatian lain gitu misalnya kan. Tetap gitu, spark itu penting. Bahkan sampai orang-orang yang udah menikah lama, yang perlu dijaga adalah sparknya sama seperti pacaran dulu gitu. So tau lo padahal jomblo. Kalau cinta udah, sekarang yang mau ditanya ini tuh karirnya Cancer gimana nih? Sebenarnya karir lo udah tinggal nikmatin aja apa yang lagi dapetin nih sekarang gitu. Tapi ya itu tadi, keadaan yang begitu-begitu aja bukan berarti lo stop berinovasi. Betul. Cinta lagi tenang, karir lagi tenang, saatnya berimprovisasi. Betul. Apa sehingga kayak lo bisa bikin satu hal yang baru di tahun ini dan itu akan bikin lo lebih baik lagi tahun berikutnya gitu. Jadi aku juga mau nanya nih. Apa tuh? Cancer itu paling nggak cocok Gua tahu sama pertanyaan. zodiak apa dan kenapa? Cancer itu paling gak cocok sama zodiak gue. Karena dia air ya, mungkin for generally Cancer itu agak kurang cocok dengan yang berbau api. Leo, Sagittarius, terus Aries bisa dibilang nggak terlalu cocok karena yang satu kalau lu kan sebenarnya kalau udah nyaman ya udah gitu, steady aja gitu. Iya, bener. Nah kalau yang di pihak gue itu dia akan ngejarnya tuh di awal kenceng, lu dikejar nih habis-habisan, begitu udah dapet, tak dia diem. Lu tuh nggak bisa tuh yang akhirnya, karena kan lu maunya equal, lu maunya semua satu sama lain saling kejar-kejaran gitu misalnya. Nah kalau di api nggak, kalau udah jadian nih misalnya udah didapetin, saatnya satu sisi yang lebih punya effort. Sementara ya ini Cancer ini lebih bosenan kalau dikasih yang kayak gitu, ya udah gue cabut aja mendingan ya saudara-saudara. Tapi kayaknya tadi waktu lagi out frame, tadi dibilang juga sebenarnya Nadia tuh punya zodiak yang menurut dia nggak cocok sama dia. Iya. Apa betul. tuh? Capricorn. Nah, gue nggak bisa ngomong kalau Capricorn karena in my entire life gue nggak pernah punya yang gue suka atau yang akhirnya jadi pacar gue tuh Capricorn loh. Kalau ini beberapa kali, jadi beberapa orang nih bahkan ada yang lagi PDKT tuh sampai nggak sampai jadian karena emang udah mental duluan. Suka hilang kan? Hilang. Bener suka hilang. Dan nggak ada alasan, nggak ada sebab gitu. Ya udah nggak mau aja apa-apa. gitu. Betul. Itu gila sih guys. Nah itu tadi kita udah ngomongin tentang apa yang seru untuk Cancer misalnya dari sisi percintaan dan dari sisi karir. Mungkin dia punya curhatan yang sebenarnya pengen banget lo curhatin. Mungkin gue bisa bantu kasih advice aja. Ada nggak sih? Jadi sebenarnya karena
Cancer itu kayak sensitif, terus ramah. Kadang kayak orang itu manfaatin. Oke. Ya nggak sih? Terus mereka ngerasa karena kita terlalu baik, mereka kayak seenak-enaknya gitu. Nah itu gimana sih cara menyikapinya? Harusnya tuh gimana ngadepin orang di awal? Karena mungkin kita terlalu ramah gitu kali ya. Sebenarnya bukan masalah Cancer doang. Kayak ini masalah beberapa zodiak lain. Kan kalau menurut gue gini sih, maksud gue kayak ya baik sih gitu. Tapi maksudnya di hal-hal tertentu juga lo harus yang kayak cukup tegas gitu. Karena kadang-kadang apalagi millennials ya, maksud gue kalau misalnya kadang-kadang udah dibaik itu ngerunjak, tahu nggak? Bener banget. Kebaikan itu juga harusnya sebenarnya kita bisa lihat ya, maksudnya mana yang akhirnya lo baiknya sincere, mana yang akhirnya lo ternyata cuman it's because of kayak being nice atau ya memang ada maunya aja gitu. Batasan, sebenarnya boundaries yang dibutuhkan. Nah itu tadi kita udah ngulik banget soal Nadia Novel, ya kan? Udah ngomongin percintaan, udah. Ngomongin karir, udah. Ngomongin zodiak yang dia nggak suka, udah. Ngomongin pacarnya, udah. Terus dia curhat juga udah. Betul. Jadi sekarang mungkin waktunya buat kalian, kalau kalian mau nanya-nanya lebih jauh tentang Nadia Novel, kalian bisa follow aja sebenarnya YouTube channelnya dia atau Instagramnya Nadia Novel. Terus nanti kalian bisa tanya deh di situ. Atau kalau kalian kepengen Nadia Novel akhirnya ada lagi bareng gue di sini, bisa tulis semua di kolom komen di bawah. Atau gue sama Nadia tuh lebih cocok lagi ngomongin apa lagi, bisa di komen di bawah ini. Oke? Sampai ketemu minggu depan di Ramalan Bintang. Thank you banget Nadia Novel. Terima kasih. Jangan pernah bosan-bosan kalau di sini. Oke, sampai ketemu minggu depan dan bye-bye. Bye.